Assalamualaikum Bu Win. Iya Bu, mari masuk, silakan duduk. Ya, Bu, boleh dah saya minta waktunya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas ini, Bu Win. Hmm, yang mau Ibu ceritakan tuh apa ya? Begini, Bu Win. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu dalam proses pembelajaran itu kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah siswa yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan pekerjaan mereka itu hanya sebagian. Jadi apa yang Ibu Yes harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, itu Bu Win, saya mengharapkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas dan bagaimana cara meningkatkan semangat belajar siswa, khususnya mata pelajaran saya ini yang di dalam kelas, Bu Win. Oh, terus menurut Bu Yes nih ya, hal-hal apa saja sih yang membuat Ibu Yes tuh kurang semangat dalam pembelajaran bersama dengan Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang bersemangat dalam pembelajaran ya, yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit agak membosankan atau mungkin terlalu banyak monoton. Saya mungkin Bu terlalu banyak berceramah dan bercerita di depan murid-murid saya, Bu Win. Terus yang kedua juga itu saya jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu Win. Gitu. Terus kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Yes tuh semangat dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih Bu, pastilah siswa menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan tentunya pasti menyenangkan. Saya sependapat dengan Bu Yes. Terus menurut pendapat Bu Yes sendiri nih ya, apa kira-kira yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pelajaran Bu Yes, pelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya sih Bu Win, pembelajaran mungkin itu harus terpusat pada murid. Terus murid juga harus diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru juga atau saya mungkin sebagai guru harus memberikan ice breaking atau games yang menarik supaya mereka bersemangat dalam pembelajaran saya, Bu Win. Terus tadi kan saya dengar Bu Yes bilang kayaknya murid-muridnya Bu Yes tuh hanya sebagian yang mengumpulkan tugas ya. Nah, mengenai itu apa penyebabnya kira-kira sehingga anak-anak tuh kurang semangat mengumpulkan tugas? Kemungkinan juga itu Bu Win, saya terlalu banyak ya kasih tugas kepada anak-anak, apalagi mengingat pembelajaran bahasa Indonesia kan itu kebanyakan teks. Anak-anak harus membaca, terus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin juga saya kurang memberikan sumber belajar yang kurang mengasihkan. Kalau boleh tahu nih ya, Bu Yes sebenarnya pakai sumber belajar apa saja sih kalau di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Win. Ada sumber belajar lain nggak selain buku teks? Ya, saya pikir juga mungkin banyak, Bu Win ya, apalagi sekarang kan zaman teknologi itu sudah canggih. Mungkin sumber-sumber belajar itu seperti misalnya ada video, ada YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau juga mungkin saya bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren lagi ya, nih Bu, seperti TikTok atau Instagram, Bu Win ya. Benar sekali Bu Yes.
Karena anak-anak sekarang tuh mereka kadang lebih senang mendengar pembelajaran yang ada di TikTok. Nah, terus saya yakin sekali sih kalau ibu mau menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam seperti itu tadi, pasti siswa akan semangat dalam pembelajaran bersama dengan ibu. Terus sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sih berencana, Bu Win, yang pertama merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video, TikTok, YouTube, dan yang kedua juga saya harus ingatlah begitu bahwa saya jangan terlalu memberikan tugas kepada siswa terlalu banyak. Kemudian juga mungkin bentuk-bentuk tugas itu harus saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Ya, jadi istilahnya ya, saya laksanakanlah pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid juga tidak terkesan dipaksa dan memang mereka senang mengerjakan tugas-tugas mereka. Misalnya apakah itu menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, atau bercerita, pantun, dan mungkin juga laporan digital. Mungkin begitu, Bu Hmm, Win ya? bagus sekali Bu rencananya. Saya dengarkan dari tadi tuh. Terus komitmen ibu sendiri terhadap rencana-rencananya ibu tadi itu gimana? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan untuk murid-murid saya, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga siswa saya juga bisa menjalankan yang namanya merdeka belajar, Bu Win. Dan saya juga akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan juga sumber belajarnya itu saya serahkan semua kepada siswa selain dari yang mereka dapatkan kepada saya. Jadi mereka bisa berseluncurlah seperti begitu di internet, Bu Win. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung rencananya Ibu. Saya doakan semoga berhasil ya Bu rencana dengan komitmennya. Ya, amin, Bu Win. Tapi Bu Win, ngomong-ngomong ini sudah jam keluar main ya. Tadi saya dengar ini ada bunyi bel masuk. Tapi Bu Win, sebelumnya saya minta terima kasih ya untuk hari ini coachingnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan yang saya rencanakan ini bisa membawa perubahan positif dan dampak yang baik untuk anak didik saya, Bu Win ya. Amin, sama-sama ya Bu Yes. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat membawa manfaat untuk Bu Yes, juga untuk saya, karena terus terang saya juga banyak belajar dari Bu Yes. Semoga dapat mengatasi masalah yang sudah Ya, yang Ibu rasakan. iya Bu Win, terima kasih ya Bu ya. Saya minta pamit dulu kembali ke kelas Bu Win ya. Assalamualaikum Bu Win. Salam.